Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainnah. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus-rumus akuntansi yang di Excel ya, guys. Jadi pada malam ini saya akan membahas tutorial rumus di Excel. Jadi semoga ini bisa membantu kalian dalam tugas atau dalam pekerjaan kalian. Jadi kita akan membahas satu-satu. Oke, jadi langsung aja supaya gak terlalu lama ya. Kita akan langsung ngebahas apa aja sih rumus-rumus yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi saya sudah mempunyai video datanya. Saya sudah punya beberapa data dalam video kali ini. Semua jadi saya sudah ada beberapa datanya. Dalam video kali ini semua saya akan coba jelasin supaya kalian bisa ngerti ya. Terus yang pertama adalah kita akan ngebahas beberapa rumus yang pasti kalian akan ketemu ketika kalian lagi seleksi atau kalian lagi menjalankan tes masuk buat jadi admin. Jadi contohnya di sini bikin dulu datanya seperti ini. Kan contohnya di sini bikin dulu datanya seperti ini. Ini adalah nama murid dan juga jenis kelamin ya guys, jenis kelaminnya, kemudian juga nilai skor mereka berapa, dan kita masih akan mencari ada beberapa hal yang ingin kita cari gitu ya. Oke, kemudian ya udah langsung kita mulai aja. Kalau seperti ini, rumus pertama yang pasti biasanya akan keluar adalah caranya menjumlahkan sebuah data. Nah, cara menjumlahkan sebuah data saya akan bahas di kolom total nilai di sini ya guys. Total nilai. Jadi kalau kalian punya data Andi, dia nilai MTK-nya 80, nilai IPA-nya 90, dan nilai IPS-nya 95. Berapa sih total nilainya? Ini bisa kalian tambahin manual. Tapi ini ada rumusnya dan ini kalian harus tahu, yaitu perhatikan jadi kita di sini akan menggunakan rumus SAM. Yang pertama sama dengan, terus sum, kemudian kalian bisa langsung drag data yang ingin kalian jumlah kemudian. Di sini saya akan menjumlah data nilai Andi. Nah, jika sudah kalian tutup kurung, terus enter. Nah, jadi nilai Andi adalah 80 ditambah 90 ditambah 95. Kalian bisa cek dengan kalkulator, semuanya hasilnya itu 265 ya guys. Nah, untuk yang lain kalian itu udah gak perlu tulis rumus lagi, tulis rumus manual, tapi tinggal drag aja nih titik kecil di sebelah kanan bawahnya yang saya lingkari ini di sini. Ini kalian klik, kemudian tahan mouse-nya, drag aja ke bawah seperti ini. Nah, ini jadinya akan langsung mengacu pada data yang ada di sebelahnya, persis seperti itu. Jadi itu rumus yang pertama. Sum kalian harus tahu untuk menggunakan data. Terus berikutnya itu rumus yang kedua adalah average. Average ini gunanya adalah untuk mencari
Nah, guys, di sini berikutnya adalah rumus yang kedua adalah average. Average ini gunanya adalah untuk mencari rata-rata di sebuah data. Jadi, kalau tadi datanya total nilai kalian jumlahkan, kalau ditanya rata-rata berarti kan ini 80, 90, 95 itu kalian jumlahkan kemudian dibagi menjadi 3 data. Nah, rumus Excelnya dalam average atau dalam bahasa Indonesia disebut juga rata-rata. Eh, Penggunaannya juga sama, kalian ketik dulu rumus average sama dengan average. Terus kemudian buka kurung, di sini drag aja data yang akan kalian jumlahkan. Data yang akan kalian jumlahkan, terus tutup kurung, enter. Nah, di sini jadi rata-rata nilai adalah 88,3 ya. Nah, 88,3. Ini tinggal di drag ke bawah gitu. Itu adalah average. Nah, tinggal di drag ke bawah kayak tadi. Nah, contoh rata-rata ini kalian pasti paham. Ya, guys. Oke. Nah, maka selanjutnya kita akan pindah ke sini ya, guys. eh, Selanjutnya kita akan pindah ke sini. Rumus selanjutnya ini digunakan ketika kalian ingin menghitung banyaknya data. Jadi bukan jumlah data, tapi banyaknya data. Contohnya kita mau menghitung banyaknya murid di kelas. Ya guys, jadi banyaknya murid di kelas ini ada beberapa kalian bisa hitung manual, cuma kita gak mau menghitung satu persatu ya, karena ini kebetulan datanya sedikit. Tapi kalau datanya itu banyak ribuan misalkan, kalian kan nggak mungkin hitung satu-satu. Jadi langsung aja kalau untuk menghitung banyaknya data kalian bisa pakai rumus yang namanya count. Count itu dalam bahasa Indonesia itu adalah hitung. Gitu ya caranya. Kalian sama dengan terus tulis count, count, terus buka kurung, kemudian pilih aja data yang mau kalian jumlahkan. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat dari nilainya gitu, ya ini nilainya kayak apa namanya ya? Dari total nilai kita kita ambil dari total nilai. Jadi kita blok aja sampai bawah ini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini muncul 10 ya guys, ini muncul 10. Kalau nah, ini muncul ya guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mau menghitung banyaknya murid kelas tapi dari nama muridnya bisa juga, tapi karena ini data yang dibentuk bukan value atau angka, rumusnya masih kalian kasih sedikit, jadi bukan count tapi namanya kontak. Kita coba ya di sini sama dengan eh, kontak kontak terus konta terus ditambahkan huruf
A di belakangnya ya guys, jadi konta. Terus buka kurung, kemudian blok data yang tadi bukan merupakan angka tutup kurung. Tadi bukan merupakan angka, jadi di sini kita blok ke bawah. Terus tutup kurung, enter. Jadi tutup kurung muncul 10 ya guys. Karena kalian kalau pakai account dan ngeblok data yang bukan angka, pasti hasilnya adalah 0. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Eh, Oke, selanjutnya adalah untuk mencari nilai tertinggi ini ya guys. Nilai tertinggi misalnya. Jadi kalau misalkan ini nilai rata-rata tertinggi, berarti ya kalian ngacunya pada kolom G. Ya, ya gitu. Nah, rumusnya apa untuk cari data tertinggi atau data terbesar adalah kita menggunakan rumus max. Max Max buka kurung, kemudian sama seperti tadi rata-rata nilai ini diblok ke bawah ya, diblok aja data yang mau kalian cari nilai tertingginya dari kumpulan data, kemudian tutup kurung, nah enter. Nah jadi nilai rata-rata tertingginya adalah 8. Jadi ini rata-rata tertingginya 88,7 ya guys. Dari 10 ini 10 data yang ada di sini kalian bisa cek manual, pasti yang paling besar adalah 88,7. Yang ada di sini itu langsung diketahui dengan rumus sama dengan max buka kurung data yang kalian blok. Sebaliknya kalau ingin mencari nilai terendah, nah sebaliknya guys, kalau kalian ingin mencari nilai terendah ini, nilai terendah kebalikannya adalah sama dengan min buka kurung, blok lagi data rata-rata nilai, tutup kurung, enter. Nah hasilnya 47,0. Bener enggak? Ya bener ya, ini yang paling rendah ya. Oke. Oke guys, selanjutnya saya akan membahas rumus if. Rumus if ini adalah rumus yang akan sangat sering digunakan untuk kalian menguji sebuah pernyataan. Dan ketika pernyataan itu benar, jika A, misalkan kalau pernyataannya salah dan V-nya B, contohnya, apa jadi di sini kita udah punya nih rata-rata nilai di kolom G ya. Kemudian ada kriterianya. Jadi kalau kita untuk mengetahui murid di mana sih yang lulus, maka skor rata-rata atau rata-rata nilainya itu mesti 65 atau lebih, jadi 65 sampai 100. Ini di sini des. 65 sampai 100 itu lulus, sedangkan di bawah 65 itu tidak. Maka jika 5 maka itu tidak lulus. Oke, gimana rumus if-nya? Jadi langsung aja, ini gampang banget. Sama dengan kita tulis if buka kurung. Nah, ini kalian mesti masukin pernyataan yang ingin kalian uji. Nah, pernyataan yang ingin kalian uji kan, jika rata-rata nilai dari seorang murid itu lebih dari skor tertentu,
maka dia lulus. Kalau misalkan nggak sesuai dengan nilai tertentu atau di bawah nilai tertentu, maka dia tidak lulus. Jadi rumusnya adalah kalau misalkan nilai Andi, nilai rata-rata Andi yang ada di kolom G, jadi kalian klik G2. Nih G2 itu lebih dari itu lebih eh nah, terus kita sama dengan terus 65 koma lulus. Oh maaf guys, di sini lupa belum dikasih tanda petik. Di kita kasih tanda petik. Jadi masih tanda petiin deh pak, tanda petiin. Kami temu aja. Kita di sini kasih tanda petik. Nah, terus koma, terus tidak lulus, tidak lulus. Tutup kurung. Nah ya guys, eh kan kalian itu mintanya apa gitu, dia adalah lulus. Nah jadi kalian mesti ketik nih tanda petik, kemudian kalian ketiknya lulus gitu, jadi artinya bacanya gini: jika nilai di G2 lebih dari atas 65, maka statusnya lulus. Jadi artinya bacaannya gini ya. Jika nilai di G2 itu lebih lebih dari 65, maka statusnya lulus. Kemudian kalian untuk kebalikannya, karena kita cuma punya dua pernyataan yang ingin kalian uji, itu gak perlu ditulis lagi. Eh, G2 di bawah 65 maka dia tidak lulus. Karena rumus if ini sangat sederhana. Kalian tinggal lanjutkan koma lagi, koma, terus tanda petik, value apa yang ingin kalian masukkan ketika pernyataan tadi tidak terbukti atau salah gitu, berarti tidak lulus. Nah, ini sebelum saya enter, saya ingin membahas, jadi ini bacanya gini ya. Jika G2 lebih dari sama dengan 65, maka statusnya lulus. Kalau enggak, berarti tidak lulus. Simpelnya seperti itu. Jadi, gampang banget ini kalian. Nah, jika maka di sini, sorry guys, ini apa? Kalian klik enter ya. Bentar, kayaknya ada yang salah. Sorry ya guys, ternyata ini bukan pakai koma tapi titik koma, sesuai dengan komputer kalian ya. Ini sudah saya perbaiki, ketik enter.
enter. Maka di sini lulus. Sini Nah, jadi ini lulus betul ya di atas 65. Jadi lulus untuk yang ke bawah tinggal di drag saja ya. Tinggal di drag, kita drag ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya, guys. Untuk yang di bawah 65 itu tidak lulus. Di sini 61,7 tidak lulus. Juga sama walaupun mepet tidak lulus. Jadi ini semua sudah betul ya. Ini ada kalian sudah bisa mencari status atau memberikan status berdasarkan kriteria tertentu menggunakan rumus if. Oke. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah buat mencari banyaknya murid yang lulus. Jadi kalian punya ini statusnya apa? Nah, sekarang kita ingin mencari banyaknya murid yang lulus. Jadi gampang banget. Seperti tadi. Eh, seperti tadi kita sama dengan kita pakai rumus on if buka kurung, terus kemudian kalian tinggal klik aja data mana yang ingin kalian hitung. Dalam hal ini adalah kolom H gitu ya. Di blok kolom H di blok kemudian koma kriterianya apa? Kita mau menghitung banyaknya murid yang lulus. Kita mau menghitung banyaknya murid yang lulus, berarti tanda petik di sini. Tanda petik. Terus kita ketik lulus. Tanda petik lagi. Nah, ini kalian mesti betul-betul memastikan ya huruf besar huruf kecilnya sama ya, karena kalau beda itu akan berubah, maka datanya gak akan muncul. Diklik, nah datanya ada 6, kita hitung terus. Nah, ada 6 ya guys. Kita hitung di sini yang enggak lulus, yang lulus 1 2 3 4 5 6. Jadi pasti betul kalau kalian menggunakan rumusnya secara betul. Itu adalah fungsi yang ketujuh. Nah, berikutnya yang ingin kita coba bahas adalah menjumlahkan dengan kriteria. Nah, ini kalian menggunakan rumus sum if ya guys. Rumus sum if sama dengan sum if buka kurung. Jadi gampang banget ya. Buka kurung sama dengan seperti tadi. Jadi dia akan minta reach, itu artinya kriteria mana yang ingin kalian cek. Jadi adalah kolom H. Nah, udah guys, jadi reach itu artinya kriteria mana yang ingin kalian cek. Jadi adalah kolom H ini ya. Nah, ini ada data yang ingin kalian cek mana yang lulus ataupun tidak lulus, dan karena kita ingin mencari jumlah total nilai murid yang lulus, maka koma kriterianya juga sama, tanda petik kita tulis lulus, tanda petik lagi.
terus data mana yang ingin kalian jumlahkan jika antara H2 sama H11 itu dia datang lulus, karena kita lagi mencari jumlah total nilai, berarti kalian blok yang kolom F. Blok yang kolom F ini itu kita kasih titik koma, terus kita blok F2 terus kita tutup kurung. Bentar ya guys, ada kesalahan, saya perbaiki. Maaf ya guys, ternyata di sini dikasih kurung, juga usah, terus kita enter. Nah, di sini ada 1427. Ini adalah jumlah total nilai murid yang statusnya lulus gitu. Ya guys. Oke. Jadi berikutnya itu average if. Jadi average if ini simple banget. Kita mencari rata-rata dari sebuah data dengan kriteria tertentu. Lagi-lagi kriteria lulus. Jadi rumusnya adalah average if buka kurung, kemudian digitnya sama ya, H2 di sini kita drag ke bawah, terus dikasih tanda petik, lulus, tanda petik lagi, karena kita mencari data rata-rata yang lulus, kemudian koma ya guys. Data rata-rata ada di kolom G, jadi kita blok kolom G. Kita blok kolom G, kita tutup kurung. Bentar ya guys, ada yang salah ya guys, maaf tadi salah, gak dikasih lulus. Terus kita titik koma lagi, terus G2 ini kita tutup kurung. Nah, jadi di sini ada 79 nilai rata-rata bagi murid yang lulus. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah bahas ada banyak ya. Ada sum, ada average, kemudian ada count, ada max, dan juga ada min. Kemudian juga di sini kita juga bahas ada if, ada sum is, ada juga count if. Ya guys. Nah, ini. Dan juga average if. Oke, jadi itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.